Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat untuk baca buku ya. Di episode kali ini aku akan membahas sebuah buku memoir yang memuat sebuah kisah dari episode kehidupan seseorang. Ceritanya unik banget, yaitu dia berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, dan cerita ini juga sempat viral di Twitter dalam masa pre-ordernya. Bukunya apa sih? Yaitu adalah Pulang ke Rinjani karyanya Reza Nufa. Nah, sebelum aku membahas tentang bukunya, aku akan memberikan trivia dulu kenapa sih aku mau membaca buku ini. Jadi sebenarnya aku dengan penulisnya Pulang ke Rinjani ini udah kenal cukup erat. Kami tergabung dalam sebuah komunitas menulis dan beberapa di antara kami juga masih kontek-kontekan sampai sekarang. Nah, ada kejadian unik ketika waktu itu kami menghadiri event di Bandung. Suatu hari kami diajak jalan kaki dengan jarak yang menurut dia itu dekat. Nah, ternyata dekatnya versinya dia itu bisa sampai 5.000 langkah sendiri, 10.000 langkah sendiri, dan itu ternyata nyebelin banget buat kami yang nggak prepare kalau diajak jalan jauh sejauh itu. Nah, lucunya di antara kami ada yang pakai high heels. Kebayang nggak sih betapa dia tersiksanya jalan sejauh itu? Nah, emang sih Kak Reza ini orangnya suka jalan kaki. Dan mungkin apa yang dia tempuh itu bukan seberapa dengan aktivitasnya sehari-hari. Jadi waktu dia memutuskan untuk pergi ke Rinjani, sebenarnya buat kami yang kenal dia, itu bukan hal yang mengherankan lagi. Bahkan beberapa waktu sebelum dia pergi ke Rinjani, dia menjadi orang yang sangat nyebelin. Semua orang di grup rasanya ingin didebat oleh dia, jadinya malah adu argumen. Mereka jadi berdebat sengit dan kondisinya jadi gak enak banget. Dan mungkin itu juga yang dia sadari sampai dia memutuskan untuk perjalanan jauh ini. Nah, menariknya ketika setelah selesai melakukan perjalanan ini, aku menemukan sih secara penilaian aku, dia ini lebih cenderung acceptance dengan keadaan, lebih damai dan mungkin lebih friendly meskipun kondisinya juga kadang-kadang juga suka nyebelin sih gitu. Tapi mungkin itu emang sifat dasarnya dia. Sampai aku juga penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi selama perjalanan ke Rinjani ini dan apa aja yang dia temukan. Makanya aku penasaran untuk membeli buku ini. Sesuai dengan tagline yang ada di buku ini dan cerita yang beredar di media sosial, dia beneran jalan kaki dari Ciputat ke Rinjani. Rinjaninya ini benar-benar gunung ya teman-teman, dimana dia sendiri sebelumnya belum pernah mendaki gunung. Kebayang gak sih ide gila ini? Di buku ini juga diceritain kenapa dia sampai punya will yang sebegitu nekatnya, yang sebegitu gilanya untuk memutuskan pergi jauh dengan jalan kaki. Di sini dia cerita kalau beberapa waktu belakangan dia dihadiri oleh mimpi buruk. Nah, sampai suatu ketika dia bermimpi tentang savana. Dia jelaskan betapa hamparannya itu menenangkan dia, dan sampai waktu bangun dia googling dan menemukan bahwa Rinjani tempatnya. Dia tidak mencari gunung yang terdekat dari Ciputat, malah melainkan dia pergi ke Rinjani sesuai dengan panggilan mimpinya. Di sini juga dia jelaskan bahwa dia menempuh jarak 1.700 km. Akhirnya dia memutuskan timingnya kapan. Dia memutuskan waktu itu setelah sidang skripsinya selesai. Jadi dia melewati momen wisuda. Waktu itu dia sampai semester tua banget di kampus. Lalu juga dia memperhitungkan segalanya. Jadi perjalanan ini nggak serta-merta dia impulsif gitu ya, yang kayak orang-orang pengen jalan kaki ke rumah tetangga. Tapi ini juga dibekali oleh banyak pertimbangan, yaitu adalah mentalnya, fisiknya juga dijelasin kalau dia itu exercise kayak apa. Lalu juga dia pertimbangin tentang kondisi materinya. Ya, dia juga mempertimbangkan soal peta. Jadi dia punya estimasi jarak mana yang mau dia tempuh dan pada hari pertama dia sudah sampai mana targetnya. Jadi semua dipertimbangkan dengan matang, gak serta-merta orang mau pergi-pergi aja gitu. Meski yang digaung-gaungkan itu adalah jalan kaki, ternyata teknisnya gak sepenuhnya jalan kaki ya teman-teman. Di situ dia jelaskan juga ada momen dia dapat tumpangan dari seorang yang dia kenal di jalan. Ada juga dia akhirnya memutuskan naik bis karena kondisinya dia udah pucat dan lemes banget. Dan juga dia dapat tumpangan nginap dari teman-teman juga. Nah, sepanjang cerita yang ada di buku yang cukup tebal ini,
dia juga menjelaskan betapa kontemplasinya, apa yang mengganggu dia belakangan, lalu dia empaskan semuanya di sini, dia ceritakan dengan yang aku pikir sih ini realita banget ya. Aku sampai bingung mana yang fiksinya, mana yang realitanya. Aku pikir mostly emang dia menceritakan sejujur-jujurnya di sini. Nah, di buku ini juga dia mencantumkan beberapa foto yang bisa menjadi pendukung suasana cerita. Jadi kita melihat bukti-buktinya lewat foto-foto yang dia tangkap selama perjalanan ke Rinjani itu. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, di sini totalnya kira-kira ada 430 halaman yang isinya cerita aja ya. Dan aku akan menceritakan reaksi aku ketika membacanya per 100 halaman. Jadi 100 halaman pertama reaksi aku lebih pada yang mana itu rasanya kayak rumit banget. Aku ngerasain banget betapa depresifnya si penulis ini, lalu bagaimana amarah dia, dan aib-aib yang sebenarnya itu orang-orang nggak tahu dia jelaskan di sini. Sampai-sampai aku berpikir apa jangan-jangan dia itu lagi ngebukuin catatannya malaikat atid ya. Jadi ketika di alam barzah ada malaikat yang nanyain amal-amal negatif dia, tinggal kasih tahu aja buku ini dari halaman berapa sampai berapa, dan di situ udah tercantum kalau dia udah nulis sendiri aib-aib dia. Oke, kita move di 100 halaman kedua. Di 100 halaman kedua ini kondisinya mungkin kedengarannya lebih kalem, dimana amarahnya perlahan itu mulai pudar, mulai surut. Lalu dia mulai berdamai dengan keadaan. Di situ dia mulai bisa introspeksi, evaluasi diri, jadi selayaknya manusia pada umumnya. Baik, di 100 halaman pertama dan 100 halaman kedua banyak cerita tentang perempuan yang pernah singgah dalam hatinya. Mungkin ini kedengarannya kayak Lara Jean versi cowok yang menceritakan tentang To All the Girls I've Loved Before. Jadi waktu aku baca ini, aku pikir mendingan judulnya itu aja. Jadi saking banyaknya cewek yang singgah dalam hidupnya dia, diceritakan di sini. Mungkin di satu sisi kedengarannya lebih kayak thanks to pada orang-orang tersebut. Jadi diabadikan di sini selama perjalanannya ke Rinjani ini. Nah, di 100 halaman ketiga sampai ending ini yang menarik, karena di sini ada kisah-kisah tentang selayaknya traveler pada umumnya. Sebagaimana seorang traveler yang melakukan perjalanan pasti menemukan hal-hal tak terduga selama di perjalanan yang bisa banget dijadikan pelajaran. Apalagi seorang pejalan kaki yang membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada seorang yang berkendara. Nah, di sini aku menemukan Reza Nufa yang versi lebih acceptance dengan keadaan. Jadi di momen ini dia menjelaskan apa yang dia temukan, apa yang dia terima, apa yang dia dengar, dan apa yang dia hadapi. Nah, cerita-cerita ini tuh rasanya hangat banget kepada aku sebagai pembaca. Jadi aku ngerasain banget betapa meltingnya ketika dia menemukan jati diri dia. Lalu bagaimana dia akhirnya memandang sesuatu dengan lebih damai. Nah, yang lebih bikin meltingnya lagi adalah ketika dia menjelaskan tentang sudut pandang seorang warga atau beberapa warga yang mungkin diantara kita tuh luput dan gak kedengeran ini suara-suara ini. Saking aku larutnya tentang perjalanan ini, aku ngerasain ini di 100 halaman ketiga itu lebih kepada kayak cerita Frozen 2, dimana Elsa itu pergi into the unknown sampai dia mendapatkan jati dirinya dan dia menemukan apa yang dia mau. Jadi congratulations buat Kak Reza yang berhasil melakukan perjalanan sejauh itu, karena nggak semua orang bisa melakukan itu, bahkan di zaman ini mungkin unik banget sih kedengarannya. Dan selamat juga udah menerbitkan buku ini. Aku bisa ngebayangin sih betapa leganya dia bisa menceritakan buku setebal ini, betapa dia leganya mengeluarkan semua kontemplasinya. Mungkin sekarang jiwanya sudah lebih sehat, apalagi ketika mendapati ternyata pre-ordernya semembludak itu. Jadi congratulations. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan buku ini, kemarin aku beli saat pre-order ketika harganya masih 60.000, dan mumpung harganya belum mencapai harga normal, mendingan kalian beli sekarang di penerbitnya sih. Dan sebagaimana pembaca, dalam karya apapun kita ambil baiknya dan buang buruknya ya. Semoga kita dapat manfaatnya dari buku ini, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.